Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Walaupun saat ini kita tengah dihadapi oleh pandemi COVID-19, semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita lantunkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena sudah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang menderang seperti sekarang ini. Hari ini saya akan membawakan dakwah dengan tema keharmonisan keluarga tercipta dari pola asuh orang tua. Keluarga adalah tempat di mana anak mendapatkan ilmu untuk pertama kalinya. Orang yang mengatur atau mendidik di dalam sebuah keluarga yaitu orang tua. Orang yang pertama memberikan ilmu kepada anaknya, baik ilmu yang patut dicontoh maupun yang tidak patut dicontoh, untuk menjaga keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Keharmonisan merupakan suatu hal yang sangat diimpi-impikan oleh setiap orang. Suasana harmonis sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga untuk menciptakan rasa aman serta kenyamanan bagi anggota keluarga. Jika suasana harmonis telah tercipta di dalam sebuah keluarga, itu akan memberikan efek atau energi positif di lingkungan luar atau di lingkungan sosial. Jika dalam sebuah keluarga harmonis, anak-anak akan merasa nyaman dan terbuka untuk berbagai hal. Jika demikian, orang tua bisa memantau pergaulan dan aktivitas anak secara tidak langsung melalui cerita-ceritanya. Selain itu, manfaat keluarga harmonis terhadap psikologi anak adalah membuat anak tetap ceria. Mereka tidak akan mencari kesenangan di luar keluarga, karena keluarga yang dimilikinya sudah cukup membuat dirinya merasa nyaman, aman, dan tenang. Seringkali kita sebagai anak maupun sebagai orang tua berbeda pendapat atau berbeda pemahaman, bahkan tidak mau saling mengalah satu sama lain, karena keduanya merasa benar. Dan juga yang sering terjadi dalam sebuah keluarga yaitu anak kurang kasih sayang dari orang tuanya. Yang menjadi penyebab utama hal ini terjadi adalah pola asuh orang tua atau didikan dari orang tua individu itu sendiri. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian, yaitu orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengingat Allah dengan banyak." Surah Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman sekalian, ada beberapa penyebab keluarga tidak harmonis seperti faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, kurangnya rasa perhatian, lebih mementingkan pekerjaan, kurangnya keterbukaan, perbedaan prinsip, sering membuat keputusan tanpa berdiskusi, serta muncul rasa bersalah yang berlebihan. Jika kasih sayang atau rasa cinta dari orang tua kurang tercurah kepada diri anak-anak, tidak heran jika anak tersebut dapat bersikap aneh, seperti kurangnya kepercayaan diri, menarik diri dari lingkungan sosial, serta efek negatif lainnya. Selain itu, jika pertengkaran atau sikap saling cuek satu sama lain terjadi di dalam sebuah keluarga, anak-anak bisa mencari kehangatan di luar keluarganya. Mereka akan mencari jalan alternatif, seperti mencari dunia sendiri dengan teman atau siapapun di luar anak, dan ini bisa mengantar anak kita ke dalam pergaulan bebas. Dalam pergaulan bebas, kita tidak bisa mengawasi mereka. Mereka sangat rentan terkena pengaruh negatif dari lingkungan yang sebenarnya sangat tidak mereka kenali. Oleh karena itu, orang tua harus memenuhi rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Berikut beberapa pola asuh orang tua untuk mencapai keharmonisan di dalam lingkungan keluarga. Pertama, membangun kebersamaan dan kepercayaan. Dalam membangun sebuah kebersamaan dan kepercayaan, sangat diperlukan usaha dan waktu yang panjang. Maka dari itu, orang tua sebaiknya sudah membangun kepercayaan sejak anak masih di usia dini. Kedekatan orang tua kepada anak secara fisik sangat dibutuhkan untuk menjalin kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, agar
dapat mendatangkan rasa percaya baik orang tua kepada anak ataupun sebaliknya, serta menunjukkan keselarasan dalam berbicara dan perilaku terhadap anak. Sehingga ketika anak sudah menginjak usia remaja, ia sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap orang tuanya. Al-Quran menegaskan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Apa besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan?" Quran Surah Asy-Syaf ayat 2-3. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Hubungan antar orang tua dan anak dapat terjalin baik. Itu berawal dari komunikasi yang baik. Banyak dari para orang tua sibuk dengan pekerjaan atau dunianya sendiri, sehingga kurangnya komunikasi kepada anak serta anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Yang ketiga, adanya keterbukaan. Orang tua dan anak sebaiknya membuka diri dalam menyampaikan informasi serta pendapat tanpa dihalangi oleh status orang tua dan anak. Ada keterbukaan tersebut bisa menyampaikan perasaan sehingga kedua belah pihak dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap hubungan antar pribadi untuk menciptakan sebuah keharmonisan. Dan yang keempat, rasa empati, sikap mendukung, dan berlaku adil. Ada rasa empati orang tua bisa mengetahui apa yang sedang dialami anaknya, begitu juga sebaliknya. Sikap saling mendukung antar kedua belah pihak dan bersikap adillah kepada anak. Sikap inilah sangat berdampak baik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta dapat mempererat hubungan orang tua dan anak. Kelima, berbicara dengan bahasa dan intonasi yang baik. Beberapa orang tua masih ada yang berbicara kepada anaknya dengan bahasa yang kasar atau kata yang tidak sepantasnya diucapkan, serta dengan intonasi nada yang tinggi, serta memarahi anak dengan membentak. Hal inilah yang membuat anak terbata-bata dalam berbicara. Berbicaralah kepada anak dengan lemah lembut, serta intonasi yang nada yang rendah. Yang keenam, melakukan kekerasan terhadap anak. Masih ada beberapa orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, seperti memukul dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat anak tersebut juga bersikap kasar kepada orang lain, stres, atau bahkan sampai depresi akibat trauma yang diberikan orang tuanya sendiri. Peristiwa inilah yang selalu melekat pada pikiran atau memori anak, sehingga ia merasa tidak ada yang menyayanginya, merasa tidak berharga, tidak berguna, bahkan ada yang lebih parah bisa melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain, ia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan yang terakhir, tingkatkan ibadah kepada Allah. Hanya Allah yang bisa membantu kita dalam kesulitan, baik yang ringan maupun yang berat, dan diiringi dengan usaha dari hambanya sendiri. Karena Allah menyukai hambanya yang berusaha untuk memperbaiki diri. Orang tua sudah sepatutnya meningkatkan wawasannya, mengasah kepekaan emosionalnya, dan juga meningkatkan kualitas spiritualnya. Orang tua itu sebagai contoh atau panutan untuk anaknya. Apa yang dilakukan orang tua akan dilihat dan ditiru oleh anaknya. Oleh karena itu, jika orang tua merupakan orang tua yang luar biasa, maka model untuk mendidik anaknya akan luar biasa pula untuk mencapai atau mewujudkan keharmonisan di dalam lingkungan keluarga. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Demikian ceramah dakwah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah khilaf
atau keliru datangnya dari saya sendiri, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.